Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan melalui kegiatan doa. Oase diadakan setiap hari, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Ibadah Praise and Worship diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 05156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169-001-06-07-080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169-004-0000488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 04147228888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu untuk saudara-saudara dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita percaya dimanapun kita beribadah saat ini, baik pagi, siang, sore, kita percaya kita memiliki Tuhan yang sama dan kita akan diberkati dengan berkat yang sama. Amin. Mari kita bersama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Hey. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hey! Mari Bapak Ibu, kita menyembah Dia lebih lagi. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar,
ajaib. Amin. Mari lebih lagi kita memuji dan menyembah Dia. Hey. Tak terbayang kuasa-Mu Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, mari bersama serukan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari jemaat Tuhan kita lebih lagi menyerukan. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari jemaat Tuhan bersama kita serukan. Oh, 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Biarkan musik memuji Tuhan. Hey. Mari kita katakan ajaib Kau. Yes, kita punya Tuhan yang ajaib, saudara. Agung dan perkasa, Kau sumber layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, mari bersama serukan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kami Tuhan, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Serukan. Raja mulia. Haleluya. Dengan suara-suara terpujian dan terbaik bagi Dia. Haleluya, Dia adalah Allah yang ajaib. Dialah Tuhan yang layak kita sembah, saudara. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami hari ini menyembah-Mu Tuhan. Kami hari ini meninggikan nama-Mu.
Engkau terlebih dahulu Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Engkau telah menebus kami. Tak dapat kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami tak dapat membalas pengorbanan-Mu. Kami hanya ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan, semakin sulit yang kami hadapi. Banyak lembah kelam yang tak mampu kami lewati Tuhan. Banyak rintangan yang coba menghadang kami. Tapi kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Janji-Mu akan digenapi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap kami yang sakit akan disembuhkan. Kami yang terluka akan dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami nyatakan Tuhan, kami menerima penggenapan janji-Mu. Kami menerima pemulihan dari-Mu Tuhan. Mari kita bersama menyembah Dia. Haleluya, besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Mari nyatakan kepercayaan-Mu kepada Tuhan. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti Isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya. janji-Mu ajaib. Ya Tuhan, kami percaya janji-Mu ajaib. Yes. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya baik. Ku percaya.
kami berserah kepadamu Tuhan. Ku percaya Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama kita nyatakan dengan iman. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan ku berserah. Sekali lagi dengan iman nyatakan ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami sembah, kami tinggikan. Yesus, Kau Allahku, Kau Rajaku selamanya. Haleluya. Aku percaya janji-Mu ajaib, menyembuhkan, memulihkan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita sedang beribadah saat ini, layar ini tidak akan membatasi kuasa Tuhan. Di balik layar ini, Tuhan juga mendengar segala seruan-Mu. Biar Engkau sampaikan segala keluh kesahmu hanya kepadanya. Karena kita percaya kita memiliki Tuhan yang besar. Kita memiliki Tuhan yang ajaib. Mari kita sekarang terima. Kita terima penggenapan janji-Nya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nyatakan aku punya dan sanggup menggenapi.
saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Nyatakan kau menerima kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Dia. Kita percaya kita telah menerima kemenangan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada bulan Februari ini kita akan membahas satu tema New Way atau jalan yang baru. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Maka Dia, Tuhan, telah membuat jalan yang baru bagi setiap kita yang percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Satu jalan yang menuju kehidupan yang kekal. Satu jalan yang mengubah kehidupan kita dari keputusasaan dan hidup di dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena hanya melalui Yesus Kristus saja kita dapat beroleh hidup yang kekal. Sebab Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya melalui Yesus Kristus saja kita beroleh hidup yang kekal, diselamatkan dari penghukuman dosa. Pengharapan kita ada di dalam Dia, dan pengharapan kita di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang semu. Oleh sebab itu di minggu yang kedua ini kita akan belajar satu topik, yaitu pengharapan oleh firman-Nya, expectation by His word. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan di dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata elpis, yang artinya menantikan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pengharapan menurut Alkitab adalah antisipasi sukacita yang baik atau ekspektasi sukacita akan hal yang baik yang akan terjadi di masa depan. Nah, kita perlu perhatikan bahwa kekhawatiran dan ketakutan merupakan juga sebuah harapan, tetapi dalam bentuk negatif. Pengharapan tentang sesuatu yang buruk yang akan terjadi di dalam hidup seseorang. Harapan yang menyenangkan bahwa keadaan kita akan berubah menjadi lebih baik, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Tetapi iblis seringkali menipu kita, mempengaruhi hati dan pikiran kita bahwa sesuatu yang negatif, sesuatu yang terjadi yang buruk itu tidak dapat berubah. Atau jika kita mengalami sesuatu yang baik, itu tidak akan berlanjut. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita tahu bahwa Dia dapat mengubah situasi apapun dan memberikan satu harapan yang pasti di dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan katakan pengharapan itu adalah sauh. Sauh atau jangkar digunakan supaya kapal tidak terbawa tiupan angin dan ombak yang besar yang mengombang-ambingkan kapal tersebut. Artinya di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu yang mungkin sedang kita alami hari-hari ini, kita membutuhkan yang namanya pengharapan, yaitu sauh yang menjadi sumber kekuatan dan keamanan bagi jiwa kita. Sehingga hidup kita tetap dapat berdiri kokoh
tidak terombang-ambing oleh keadaan dan masalah yang terjadi di sekitar kita. Firman Tuhan juga berkata bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat bagi jiwa kita. Perhatikan kata jiwa, kenapa dikatakan bukan roh kita? Karena di dalam jiwa kita itu ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, roh kita telah diperbaharui. Tetapi jiwa kita harus terus-menerus mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian maka ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seseorang, termasuk kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Pengharapan merupakan sesuatu yang harus senantiasa ada di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami yang tidak menentu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama, kenapa pengharapan itu penting? Pengharapan itu penting karena dengan pengharapan itu akan membuat kita hidup berkemenangan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah terbesar yang kita hadapi saat ini adalah masalah putus asa. Dan ada begitu banyak angka orang bunuh diri itu disebabkan karena keputusasaan. Tidak adanya harapan di dalam hidupnya. Jadi pengharapan merupakan satu hal yang sangat penting untuk hidup berkemenangan di dunia yang penuh dengan tantangan dan rintangan ini. Orang-orang yang berkemenangan adalah orang yang mempunyai pengharapan yang tidak akan goyah. Walaupun harus menghadapi berbagai kesukaran dan kesulitan di dalam hidup. Seperti yang sedang terjadi hari-hari ini. Dunia sedang digoncangkan oleh pandemi ini. Dan ketika seseorang tidak memiliki pengharapan, ketika seseorang putus asa di dalam hidupnya, maka dia seperti seorang yang kalah sebelum bertanding. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan itulah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Ada sebuah kalimat yang dikatakan oleh Hal Lindsey, manusia dapat bertahan selama 40 hari tanpa makan. Manusia dapat bertahan 3 hari tanpa air. Dapat bertahan 8 menit tanpa udara. Tetapi manusia akan mati bila 1 detik saja hidupnya tanpa harapan. Dari sini kita melihat bahwa pengharapan itu merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seseorang. Bahkan di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat ke-19 tadi dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, betapa pentingnya pengharapan itu, karena dengan pengharapan maka kita akan hidup di dalam kemenangan. Yang kedua, mengapa pengharapan penting? Karena pengharapan itu sangat berpengaruh dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-12 berkata, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Bila kita memiliki keinginan atau harapan dan tidak terpenuhi, maka kita bisa menjadi sakit. Tidak hanya di dalam hati dan emosi, tetapi juga berpengaruh terhadap fisik kita. Seorang penulis buku yang bernama Dr. St. J. Lopez dalam bukunya Making Hope Happen mengatakan bahwa harapan itu memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Yang pertama, harapan dapat mengangkat kesejahteraan seseorang. Menurutnya, harapan memiliki korelasi yang kuat dengan kesejahteraan. Harapanlah yang menggerakkan seseorang untuk mengejar apa yang paling penting baginya. Sehingga secara tidak langsung terjadi peningkatan setahap demi setahap pada kesejahteraan hidupnya. Ini hal yang pertama yang menurut Dr. St. J. Lopez tadi, bahwa pengharapan itu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan seseorang. Yang kedua, pengharapan itu juga membuat kita menikmati kesehatan yang lebih baik. Orang-orang yang memiliki harapan akan berusaha tetap berpikir positif dan mengubah cara hidup untuk lebih sehat. Tetapi kalau orang yang tidak memiliki harapan bisa hidup semaunya, sembrono,
tanpa berpikir panjang. Yang ketiga, harapan itu dapat membuat hidup lebih panjang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dijelaskan bahwa orang yang merasa tidak punya harapan memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk meninggal dunia dibandingkan orang yang memiliki harapan akan masa depan mereka. Maka tidak aneh kalau banyak orang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri ketika mereka putus asa dan tidak memiliki harapan. Harapan akan membuat orang lebih bersemangat menjalani hidup meskipun kondisi kesehatannya dalam keadaan sakit parah sekalipun. Karena ada harapan, maka ada semangat di dalam hidupnya. Harapan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Amin. Tanpa harapan tak seorang pun akan dapat bertahan menghadapi tantangan, tekanan, dan kesulitan di dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah 2 hal yang dapat kita mengerti bahwa mengapa pengharapan itu penting. Karena pengharapan itu membuat kita hidup kuat dan berkemenangan. Dan pengharapan itu sangat berpengaruh dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana kita supaya dapat hidup di dalam pengharapan itu? Pengharapan yang sejati, pengharapan yang pasti, tidak bersumber dari keadaan yang ada di sekitar kita, tidak bersumber dari apa yang ada di dalam dunia ini, tidak bersumber daripada harta dan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, tidak bersumber kepada kedudukan yang dia miliki, tidak bersumber kepada pangkat yang ada di pundaknya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa sumber pengharapan kita adalah di dalam Tuhan dan firman-Nya. Oleh sebab itu dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita miliki, maka semuanya itu akan goyah dan kita tidak akan bertahan. Tetapi ketika kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan dan janjinya di dalam firman-Nya, maka kita akan memperoleh pengharapan yang pasti di dalam Dia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana kita dapat menaruh pengharapan kita itu kepada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan di dalam kehidupan kita? Hal yang pertama adalah dengan kita mengingat akan kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dicatat di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kelima, dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita hidup di dalam pengharapan yang bersumber daripada Tuhan itu adalah kita mengingat akan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih-Nya yang telah dicurahkan bagi saya dan saudara. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Bila kita benar-benar tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan menyiapkan masa depan yang penuh harapan bagi kita, maka kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak pernah takut lagi, kita tidak putus asa, karena di dalam Dia ada pengharapan yang pasti. Di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 dicatat demikian. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, saudara. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Dia yang menjadi sumber pengharapan kita, karena kasih yang telah dicurahkan bagi kita, maka kita akan berlimpah-limpah dengan pengharapan, saudara. Meskipun kita sedang ada dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, hati kita tetap dapat bersuka cita. Karena hati kita dilimpahi oleh pengharapan yang sejati, yang bersumber daripada Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita, kalau kita percaya bahwa Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita, kita akan tetap dapat bersyukur di dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin.
Yang dijelaskan dikatakan dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Mari ingat kebaikan Tuhan, kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan dia adalah sumber pengharapan yang melimpahi kita dengan segala pengharapan daripada dia. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang penuh dengan kebaikan dan kasih. Allah yang memiliki rancangan yang begitu indah dan menyediakan hari depan yang penuh harapan bagi kita. Itulah yang menjadi dasar kita. Kenapa kita hidup dalam pengharapan yang bersumber daripada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selain kita mengingat akan kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita juga harus berpegang teguh kepada firman-Nya. Oleh sebab itu tema kita atau topik kita di minggu ini adalah pengharapan oleh firman-Nya. Di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang keempat dikatakan demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab tertulis tentang semua janji Allah yang telah disediakannya bagi anak-anak. Semua janji Allah di dalam Dia, di dalam Kristus adalah ya. Dan di dalam Dia kita memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah penting bagi kita untuk fokus kepada firman Tuhan dan janji-janjinya di dalam firman-Nya. Karena ketika kita fokus kepada keadaan di sekitar kita, ketika kita fokus dan merenungkan apa yang terjadi di sekitar kita, maka kita akan kehilangan kekuatan dan kita akan putus asa. Tetapi ketika kita memfokuskan diri kita kepada firman-Nya, menghidupi firman-Nya, berpegang teguh kepada janjinya, maka kita akan beroleh kekuatan untuk hidup di dalam pengharapan. Dan sekarang bagaimana kita dapat berpegang pada firman Tuhan itu? Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu. Merenungkan firman Tuhan adalah sesuatu yang penting untuk kita berpegang teguh kepada janji firman-Nya. Pengharapan kita tidak diperoleh dari dunia ini, tetapi pengharapan kita, kekuatan kita peroleh dari kita merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Yosua dan Kaleb akhirnya memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepada mereka? Karena mereka tidak fokus kepada keadaan dan musuh yang dihadapi, tetapi dia berpegang teguh merenungkan firman Tuhan yang telah disampaikan Allah kepada mereka. Tidak seperti yang 10 pengintai lainnya. Mereka menghadapi musuh dan mereka ketakutan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Yosua dan Kaleb merenungkan firman Tuhan itu. Dia berpegang teguh kepada janji Tuhan. Dan akhirnya kita melihat Yosua dan Kaleb memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika keadaan sulit kita hadapi, tantangan ada di depan kita, mungkin kita takut dan khawatir. Tetapi jangan fokuskan hidup kita kepada masalah dan tantangan yang ada di depan kita. Tetapi fokuskan hati dan pikiran kita kepada firman-Nya. Kita merenungkan firman-Nya, renungkan janji-janjinya. Maka kita akan beroleh kekuatan untuk hidup di dalam pengharapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan, jadi iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dasar daripada pengharapan kita adalah iman. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan sumber iman kita adalah dari firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sehingga kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Yang kedua adalah dengan memperkatakan firman itu. Bukan hanya kita merenungkan saja, tapi kita memperkatakannya, mengucapkannya dengan mulut kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena perkataan kita adalah penuh dengan kuasa. Firman Tuhan itu penuh dengan kuasa, dan ketika firman itu yang kita ucapkan, maka firman Tuhan itu yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Memberikan pengharapan di dalam hidup kita. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di mana? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan untuk mengubah keadaan yang ada di sekitar kita ada di dalam mulut kita. Ketika firman itu kita ucapkan dari mulut kita, maka dia akan melakukannya bagi saya dan saudara. Amin. Itulah yang dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, kata Tuhan. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah perkataan yang berkuasa. Dan ketika firman itu kita ucapkan dengan iman, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan katakan perkataan-perkataan negatif. Jangan katakan perkataan-perkataan yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Tapi ucapkan setiap kata-kata dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, bukan hanya kita merenungkan, bukan hanya sekedar memperkatakan, tetapi kita harus melakukannya, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 27 dikatakan demikian. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang paling Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah kita mendasarkan hidup kita kepada firman-Nya. Merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga ketika terjadi badai hidup dalam kehidupan kita akan tetap dapat berdiri kokoh. Kita tidak putus asa, tetapi kita tetap hidup dalam pengharapan. Seperti rumah yang didirikan di atas batu, bukan di atas pasir. Ketika hujan badai datang, maka rumah yang didirikan di atas batu akan tetap berdiri kokoh. Sementara rumah yang didirikan di atas pasir akan hancur dan rusak. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup dalam pengharapan. Dan pengharapan itu kita letakkan yang bersumber daripada Tuhan sendiri. Ingat akan kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Bagaimana kita dapat berpegang teguh kepada firman Tuhan dan kita memperoleh pengharapan yang pasti itu? Yang pertama tadi adalah merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, memperkatakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, melakukannya dan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus oleh anugerahnya
telah menyediakan, memberikan jalan yang baru bagi saya dan saudara untuk mengalami hal yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kita, untuk mengalami janji-janji Tuhan, untuk dikembalikan kita kepada rancangannya yang semula, hidup dalam tujuannya yang indah itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, biarlah kita tidak hidup di dalam keputusasaan, tetapi kita hidup di dalam pengharapan, karena pengharapan kita ada di dalam Tuhan dan firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan ini. Saudara, apapun yang engkau sedang alami hari ini, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau mungkin yang sedang mengalami tantangan dan kesulitan dalam hidupmu, jangan pernah menyerah dan putus asa. Letakkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Pegang teguh janjinya dan hidup di dalam segala kebaikan dan kemurahannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Sebab oleh anugerah dan kemurahan-Mu, Engkau telah menyediakan jalan yang baru bagi kami. Dari kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tidak ada harapan, Engkau berikan kami pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Bahkan kami yang semula hidup di dalam kerajaan kegelapan, oleh anugerah dan kasih-Mu, melalui Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau membawa kami kepada kerajaan-Mu, bahkan hidup sampai di dalam kekekalan. Kami bersyukur buat karya salib-Mu yang telah Engkau lakukan menebus segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga hidup kami memiliki hidup yang pasti di dalam Engkau. Ada jaminan yang pasti di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap kami yang telah mendengar firman-Mu, setiap kami boleh diteguhkan, setiap kami boleh dibangkitkan iman kami ketika kami mendengar firman-Mu, sehingga hidup kami adalah hidup di dalam pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nyatakan, aku punya kau menerima kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu, Yesus.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita datang kepada Tuhan, mengarahkan hati kita dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.